Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia. Ia lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro bernama kecil Bandero Raden Mas Ontowiryo. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ia meninggal di Manado pada tanggal 8 Januari 1884. Inilah kisah di mana perjuangan Pangeran Diponegoro dimulai untuk merebut kembali Indonesia dari Belanda. Pada tanggal 5 Januari 1808, pada zaman penguasaan Denles, terjadi perseteruan pihak Belanda dan keraton. Saya ingin pembangunan jalan dari Anyer sampai Pananukan dilakukan secepatnya. Kami belum bisa melakukannya, karena belum ada persetujuan dari pihak keraton. Tidak bisa. Pokoknya akses harus segera dibuka. Saya tidak mau tahu. Mereka saling tidak mau mengalah dan tetap bersikeras dengan pendapat mereka masing-masing. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IV menginginkan adiknya dengan penguasa kerajaan Yogyakarta. Mungkin dengan menaikkan tahta adikku akan membantu sistem birokrasi kerajaan kita yang sekarang ini sedang kacau. Tapi Tuan, Sri Sultan Hamengkubuwono V masih terlalu muda untuk memimpin kerajaan. Saya rasa Sri Sultan Hamengkubuwono V belum siap untuk memimpin kerajaan karena usianya terlalu muda. Sebaiknya Tuan pikirkan lagi mengenai hal ini. Pada tahun 1823, datanglah Presiden Belanda yang bernama Smisat. Tuan, bagaimana jika saya aja yang menggantikan Tuan untuk memimpin kerajaan Tuan sambil menunggu adik Tuan tumbuh dewasa? Sepertinya Diponegoro dapat memimpin keraton karena ia adalah keturunan dari Pakualaman. Tuan, jangan menolak niat baik saya ini. Saya janji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Yogyakarta. Pusat tidak menepati janjinya. Kenyataannya, rakyat malah menderita saat pemimpinannya. Tuan Sri Sultan, pemimpin Belanda itu sangat kejam dan tidak memiliki hati. Kami merasa sangat menderita. Sekarang kami tidak punya uang untuk memenuhi semua kebutuhan kami. Apa yang dikatakan dia itu benar, Tuan. Sejak kepemimpinan orang Belanda itu, kerajaan mulai mengalami kebangkrutan. Ternyata orang Belanda itu sama sekali tidak menepati janjinya. Janji yang dikatakan itu hanyalah omong kosong. Omongan orang Belanda itu memang benar-benar tidak bisa dipercaya. Datanglah putra dari Sultan Hamengkubuwono III, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak puas dengan kepemimpinan Simsat. Cepat, laksanakan pembangunan jalan raya itu. Tapi Tuan, kita belum mendapatkan izin dari Pangeran Diponegoro. Aku tidak peduli. Cepat laksanakan pembangunan jalan itu sekarang juga. Pasang patok-patok jalan raya ini. Patok-patok jalan raya yang dipasang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Mengetahui hal itu, Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang terhadap Belanda dan menyuruh pengikutnya untuk mencabuti patok-patok tersebut. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Patok-patok yang dipasang oleh Belanda itu melewati makam leluhurku. Cepat cabut patok-patok itu sekarang juga, dan kita menyatakan perang terhadap orang Belanda itu. Siap, Tuan. Aku akan memerintahkan pasukanku untuk segera mencabutnya. Siapa yang menyuruh kalian mencabut patok-patok ini? Cepat pasang kembali. Pangeran Diponegoro yang menyuruh kami. Karena patok-patok yang dipasang sudah melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro juga sudah menyatakan perang terhadap Belanda. Kami tidak takut terhadap Belanda. Perang pun dimulai dan tak terhentikan. Pangeran Diponegoro melakukan perang gerilya terhadap Belanda. Belanda sudah mulai kewalahan dan sangat kesal. Belanda pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Sepertinya kita harus menyerang perang gerilya untuk mengalahkan Belanda. Sekarang juga yuk kita serang Belanda. Kurang ajar! Cepat tangkap Pangeran Diponegoro. Baik, Tuan.
Pangeran Diponegoro ternyata sangat sulit untuk ditangkap. Ia bersembunyi di goa yang ia bangun sendiri. Tuan, pasukan kita banyak yang meninggal. Sepertinya kita harus bersembunyi. Kalau tidak, kita bisa mengalami kekalahan. Kalau begitu mari kita bangun gua untuk berlindung di tempat yang tersembunyi. Pangeran Diponegoro sangat sulit untuk ditangkap. Belanda pun melakukan sistem benteng stase untuk menipu Pangeran Diponegoro dengan mengajaknya berunding. Tuan, Pangeran Diponegoro sangat sulit untuk ditaklukkan. Apa yang harus kita lakukan untuk menangkapnya? Aku akan menipu dia dengan siasat benteng stealth. Aku akan berpura-pura mengajak dia berunding. Dan dengan bersamaan aku akan memerintahkan seluruh pasukan untuk menyebar ke seluruh penjuru istana dari segala arah agar dia tidak bisa kabur. Dengan begitu, aku dapat dengan mudah menangkapnya. Pangeran Diponegoro pun tertipu oleh Belanda dan kemudian ia ditangkap. Ada tujuan apa kau mengajak aku berunding? Pangeran, aku sudah tertipu. Sebenarnya aku hanya berpura-pura mengajakmu berunding. Aku ingin menangkapmu. Sekarang kau tidak bisa kabur lagi, karena kau sudah terkepung dengan pasukanku. Aku sudah menyebarkan pasukanku ke dalam seluruh penjuru di istana ini. Kurang ajar. Ternyata kau menipuku, dasar licik. Pasukan, sekarang tertangkap dia dan buang dia ke Manado. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado dan meninggal di sana.